Ia terbang ke sana kemari di tanah samping. Coba lihat, kupu-kupu itu sedang menaruh sesuatu di balik daun sepatu. Ternyata benar, ia sedang menitipkan telurnya. Telur-telur itu akan berubah menjadi ulat. Ulat-ulat itu merayap dari daun ke daun. Ulat itu memangsa daun-daun. Ia berubah menjadi gemuk besar. Lalu ia berubah menjadi kepompong. Coba lihat dari satu ujung kepompong. Keluarlah seekor kupu-kupu bersayap kuning. Persis seperti induknya. Sebuah proses alami. Alam telah menyediakan segala sesuatu agar semua bisa berproses secara alami pula. Kupu-kupu kuning itu terbang di halaman rumah tetangga. Di samping rumah ada sirsak, pisang, mangga, dan pepaya. Ada beluntas dan juga gambas. Di bawah pohon dan perdi itu sedikit menghampar rumput nan hijau yang halus dan enak di kaki. Di halaman rumah depan sama, ada rumput yang hijau dan indah. Di atasnya ada pohon pepaya, cemara, dan juga melati. Tanaman ini menghiasi hari-hariku. Di tengah-tengah alam semesta yang besar ini dan tenang, aku sedang dilanda kebimbangan. Hesti, aku sudah mempertaruhkan hidupku. Tetapi jalan hidup berkata lain. Aku tak sanggup lagi mampir ke rumah kita yang konon katanya bertabur bintang berjuta. Berbulan bundar persis seperti harapanku. Tetapi bulan dan bintang hanya milikmu. Aku tidak memilikinya. Itu ucapan Sabto. Lelaki itu pergi tak kembali lagi. Ia hilang kelam ditelan kebiruan gunung. Ia mengembara dari gunung ke gunung yang konon katanya wilayah warisan nenek moyang. Ya Sabto, jika memang itu jalan hidupmu, pilihanmu, setialah pada janjimu, pada dirimu. Aku tak kuasa. Jalan hidup kita memang berbeda. Memang aku telah menyerahkan separuh hidupku. Kuserahkan separuh hidupku kepada dirimu. Dan kau menerimanya juga separuh pada dirimu.
Kita sekarang sama-sama mengerti dan akhirnya memaklumi. Di tengah alam semesta yang besar ini, yang luas ini, kini aku hidup sendiri. Bapak ibuku telah tiada. Adikku satu-satunya pergi di bawah suamiku. Kini aku hidup sendiri seperti paranormal, menggambar masa depan yang gambarnya samar-samar. Keterharuanku pada jalan hidupku membuatku mengerti bahwa setiap orang akan digiring pada jalan hidupnya masing-masing. Ada yang bisa menerimanya, dan ada pula yang memberontaknya. Laki-laki itu dulu kutemui di bangsal sebuah gedung teater. Saat itu aku suka lihat latihan drama. Dan saat itu juga aku baru lulus sarjana akuntansi. Meskipun aku suka hitung-menghitung, aku juga suka lihat drama. Bahkan sebelum latihan main, aku juga suka lihat. Seperti hari raya, banyak kue-kue yang sebelum dinikmati melalui proses di oven untuk menghasilkan rasa yang nikmat. Dari kisah drama yang kutonton, menggambarkan sisi kehidupan seorang paranormal. Dikisahkan seorang paranormal pamit kepada istrinya untuk bertapa di lereng gunung di selatan kota. Tetapi pada saat bertapa, ia tergoda oleh wanita lain. Dan sang pertapa kini menjadi orang biasa. Entah dari mana, Sabto tahu ada latihan drama di gedung pemuda di pusat kota ini. Sabto hanya lulusan SMA. Ia suka belajar sendiri tentang hal-hal yang ia sukai. Bidang tersebut adalah astronomi, astrologi, dan ekonomi makro. Selain itu, Sabto juga menggandrungi puisi dan pijat refleksi. Mungkin itu yang mendorong Sabto untuk datang ke gedung pemuda itu. Waktu itu, entah dari mana, aku dan Sabto terlibat diskusi tentang paranormal yang tergoda wanita tadi. Dari situ, perkenalan pun berlanjut. Sabto ternyata orang yang suka mencintai tubuhnya sendiri. Setelah pernikahan, Sabto pelit tentang berhubungan seks. Alasannya, tubuh adalah kuil Tuhan. Rumah roh berdomisili. Dan jika ruh menempati sebuah tubuh, itu merupakan perjuangan yang sangat berat. Sungguh berat. Sang ruh
harus bernegosiasi dulu oleh para malaikat pengurus kelahiran. Karena begitu, banyak ruh yang ingin atau harus lahir di bumi. Maka negosiasi tersebut sungguh-sungguh alot. Melihat kesulitan negosiasi dan kecermatan seleksi dunia, Sabto sangat bersyukur telah lahir di bumi. Karena itu, sesekali Sabto sangat menghormati tubuhnya. Tubuh tak boleh semena-mena dikorbankan demi sensasi seks yang tak kunjung habis. Ya, dialah Hernowo. Dia adalah suami keduaku. Aku dengan Hernowo bertemu lagi-lagi melalui acara latihan drama. Waktu itu nandingin di pinggiran kota. Sebuah kelompok teater sedang berlatih pernafasan. Aku diajak seorang teman, namun aku hanya sekedar nonton. Sambil baca-baca koran pagi, ku dengar mereka berteriak-teriak karena sedang latihan drama. Mereka disadarkan oleh Hernowo. Baik ketika udara masuk dan keluar. Dengan sugesti itu, mereka tak hanya diingatkan oleh pentingnya udara, namun juga oleh pentingnya Tuhan. Hernowo adalah seorang suami yang nafsu seksnya kuat. Mungkin dampak dari latihan pernafasan digabung dengan bawaan dari sononya. Tak seperti Sabto yang kikir akan seks, Hernowo boros. Sehingga aku sering dibikin kewalahan. Hesti, kecerdasanku adalah maksimal. Namun, tampaknya aku kewalahan meladani diskusi. Semangat hidupku terlalu besar. Sayang, kurang diimbangi dari pengakuan Hernowo di suatu malam. Pada saat setelah berhubungan seks, entah sudah beberapa ribu kali. Tapi kau pelaku yang baik, man of action. Kamu mampu meskipun orang-orang menggerakkan mereka, meski gerakan mereka di atas panggung. Aku sangat bersyukur kepada Tuhan memiliki suami seperti kau. Demikian hiburku pada malam yang lain, sambil mengelap-lap dirinya yang penuh keringat, sambil kusuapi STMJ khas diriku yang diminati. Sebenarnya aku mulai terbiasa dengan kehadirannya. Begitupun dia, kerasa di dalam hatiku. Tapi kini, atau mungkin takdir sudah berkata lain. Aku dan Hernowo bercerai karena dia memiliki hubungan
dengan salah satu anggota teaternya. Lagi-lagi, kini aku merasa dikhianati oleh laki-laki. Dan rasa keindahan romantisme dalam sebuah perkawinan pupus sudah. Tak apa, biarlah semuanya mengalir seperti air dan udara. Kini aku tak mau lagi menjadi ulat yang menempel dari daun ke daun yang lain. Aku mau menjadi kupu-kupu. Aku akan menciptakan sayap khas Hesti. Dalam kesepianku, aku menekuni diriku yang sibuk merajut sayap-sayap cantik. Mumpung angkasa masih menyediakan ruang yang luas dan indah, diriku sama sekali belum hampa. Karena di lingkunganku masih tertawa, bahagia, dan terbuka. Kesempatanku belum habis. Masih ada waktu untuk memperbaiki kejadian yang sudah berlalu. Kini aku cukup memperbaiki diri. Biarkan semua masalah yang berlalu mengalir begitu saja.